5, 4, 2, 1, close the door ya. Bercanda guys. Buat teman-teman yang rohani, saya ucapkan shalom, damai sejahtera Allah, Anak dan Roh Kudus menyertai teman-teman semua. Welcome buat teman-teman yang baru aja gabung. Semoga kalian bisa terberkati sama Zoom Sabtu malam syahdu ini. And then thank you buat kehadirannya semuanya yang udah hadir, dan juga have a nice Saturday night ya. Balik lagi sama gue Jerry, MC magang. And mungkin lagi nggak ada, mungkin beberapa teman-teman, buat teman-teman yang lagi nggak dalam keadaan terbaik, mungkin lagi dalam adiksi, lagi dalam keterikatan, lagi dalam depresi, lagi dalam masalah, lagi dalam toxic relationship mungkin. Ya, that's fine, that's okay. Tuhan tetap sayang sama kalian. Tuhan selalu sayang sama kalian, nggak pernah nyerah sama kalian. God still love you the way you are. Okay? Sebelum kita mulai ibadah kita, itu aja sih yang saya mau nyampein. Langsung saya oper ke Gaby dan Gesy. Semoga ibadah kali ini memberkati dan enjoy the worship flow. Thank you. Saya serahkan ke Gaby dan Gesy. Oke, shalom teman-teman. Sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, kita mau bersatu dalam doa syafaat. Kita bersatu dalam. Tuhan, terima kasih ya Bapa atas berkat dan rahmat-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama berkumpul kembali ya Bapa. Lewat Zoom ini ya Bapa, kami bisa beribadah bersama-sama ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk negara kami ya Bapak, Indonesia ya Tuhan. Kau berkati ya Bapak, dari Presiden sampai RT RW ya Bapak, dalam mereka bisa membawa Indonesia ini menjadi negara yang aman ya Bapak, negara yang sehat, negara yang pulih dari segala penyakitnya ya Tuhan. Dan biarlah kami bisa hidup di negara ini dengan damai ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak untuk gereja kami ya Tuhan. Kau berkati Bapak Basirun Sirait ya Tuhan, dan juga keluarganya ya Tuhan. Biarlah beliau bisa bersama-sama dengan para pendeta lainnya Tuhan, bisa bersama-sama membawa gereja ini ya Bapak untuk lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah juga kau berkati jemaat yang ada di gereja ini ya Tuhan, baik di Dadap maupun di Kapuk ya Tuhan. Biarlah kami bisa bersatu hati ya Bapak, kami bisa bersama-sama selalu memuji dan meninggikan nama-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk youth kami ya Tuhan. Kami akan mengadakan ibadah online ini ya Bapak, biarlah Kau pimpin ibadah kami ya Bapak dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ya Tuhan. Kau berkati juga internet kami ya Tuhan, dan juga Kau berkati aplikasi Zoom ini ya Tuhan, dan juga listrik yang ada, biarlah kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Engkau dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, dan tidak ada suatu gangguan atau apapun ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami ya Bapak, baik yang hari ini hadir ya Bapak, Kau berkati mereka, Kau sembuhkan mereka kalau mereka sakit ya Bapak, Kau berikan mereka penghiburan jika mereka dalam kedukaan ya Tuhan, Kau berkati mereka jalan keluarnya ya Bapak, berikan mereka jalan keluar jika mereka dalam kesusahan ya Tuhan. Dan untuk teman-teman kami yang hari ini tidak bisa hadir untuk ibadah bersama-sama dengan kami, Kau berkati mereka ya Tuhan, biarlah mereka bisa di minggu yang akan datang, mereka bisa bersama-sama kembali beribadah bersama kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap memulai ibadah kami pada malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin teman-teman. Mari kita mau melanjutkan penyembahan kita. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau Engkau masih memberkati kami sampai hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Kau sudah memimpin kami Tuhan, menyertai hari-hari kami Tuhan, itu semua karena kasih-Mu ya Tuhan.
Hari ini kami mau bawa penyembahan kami, Tuhan. Kami mau bawa hati kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami mau bawa hati kami, Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu, Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuat gagah kami, Tuhan. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami mau bawa hati kami, Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahan kami, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, oh, mengikut Yesus, yang itulah kesukaan hati kami, Tuhan. Kami mau lepas semua hakku untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, Tuhan. Kehendak kami mau setia padamu, Tuhan. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan
anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami bersyukur untuk setiap perbuatanmu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Mari teman-teman, naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Kau telah ada bersama kami. Kalau kami mampu menjalani hidup kami Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau setia sama hidup kami. Kami mau mengikuti Yesus. Kami mau selepas semua hak kami, semua keinginan dunia kami. Kami mau terus bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berserah. Nah teman-teman, kita mau katakan lagi mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Katakan dengan hati. Itulah kesukaan hatiku. Mau lepas semua hak kami. Lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itu adalah kekuatan kami. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Nah, teman-teman, katakan sekali lagi, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan dengan iman. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali katakan dengan iman. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yes, terima kasih. Saya serahkan kepada hambanya. Ini setiap kerinduan hati kami. Kami mau mengikuti Yesus, kami mau mengiring Yesus sampai akhir hidup kami, bahkan kami mau setia melayani Tuhan seumur hidup kami, menjadi hamba yang taat dan setia. Oleh sebab itu Tuhan, dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak akan mampu. Mari Tuhan pimpin setiap kami, tuntun langkah hidup kami, agar hidup kami boleh berkenan untuk menjadi kemuliaan-Mu.
Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau begitu menikmati setiap pujian, penyembahan anak-anak-Mu yang kami naikkan dengan sepakat. Dan saat ini juga Tuhan Engkau mencurahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu melalui firman Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengarkan, sehingga semua kami sama-sama diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, bersama katakan, amin. Shalom. Shalom, shalom, Ko. Halo, aku ini dulu ya, share dulu ya. Udah tampil belum ya? Udah kok, udah tampil. Udah ya? Oke. Apa kabar semuanya teman-teman semua yang luar biasa? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes, biasa. yes, yes. Oke, malam hari ini luar biasa ya, kita boleh ada semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kalau hari ini juga kita udah memasuki musim hujan nih ya, mau musim hujan nih Oktober, mau masuki akhir tahun lagi yang udah prepare youth punya banyak acara semuanya. Kita sama-sama tanpa terasa juga udah berjalan menuju penghujung akhir. Ya, kalau kita ada sampai saat ini dengan tubuh yang sehat, kita masih bisa bertatap muka sekalipun di dalam dunia maya, ya, secara Zoom, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Amin. Nah, hari ini saya diberikan tema yang cukup membangkitkan semangat kita di akhir penghujung ini. Kita mau berbicara tentang jangan padamkan roh. Di dalam 1 Tesalonika, kita buka sama-sama yuk. 1 Tesalonika 3. Sorry, 1 Tesalonika 5 ayat 19. Jangan padamkan roh. Ya. 1 Tesalonika 5. Sudah buka semuanya? Ya, ayat 19, 1, 2, 3, janganlah padamkan roh. Nah, firman Tuhan berkata malam hari ini bagi setiap teman-teman semua, jangan padamkan roh. Ternyata di dalam hidup kita ini ya ada satu kesatuan tubuh, jiwa, dan roh. Nah, tubuh itu ya fisik kita. Jiwa yang tinggal di dalam hidup kita, dan ada roh. Nah, apabila setiap kita sudah menerima Tuhan Yesus, khususnya juga bagi mereka yang sudah dibaptis, kan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya bagi setiap kita, bukan saja kita hidup di dalam daging, di dalam tubuh, bukan hanya hidup di dalam jiwa, tetapi kita juga memiliki roh di dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan berkata, janganlah padamkan roh. Apa maksud di sini? Janganlah padamkan roh. Ternyata di dalam kehidupan kita ada satu pribadi yang jangan dibiarkan mati, jangan dibiarkan tidur, jangan dibiarkan terlelap, jangan dibiarkan hilang begitu aja, yaitu roh yang tinggal di dalam hidup kita. Nah, jangan padamkan roh. Banyak hal yang hari-hari ini membuat setiap kita seakan-akan bagaimana ya, merasa tidak bersemangat. Ya, karena dengan kondisi sekarang beribadah di dalam satu atap terasa sulit. Kita berkumpul satu sama lain bersama teman-teman kita yang seperti biasanya kita lakukan juga terasa sulit. Nah, ini salah satu bisa untuk memicu memadamkan roh dalam kehidupan kita. Nah, saya secara garis besar ambil 4 hal. Jangan padamkan karya roh Allah di dalam kehidupan kita. Nah, hal-hal apa saja yang bisa membuat kita tidak bersemangat, yang bisa membuat memadamkan roh kudus, roh Allah, roh yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, roh tinggal dalam hidup kita, yang padam, yang terlelap. Nah, hal-hal apa aja? Yang pertama, karena ketidakpercayaan akan firman Tuhan. Sekalipun kita sudah mendengarkan firman Tuhan, teman-teman semua setiap Sabtu sudah mendengarkan khotbah, ya sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi ada kalanya kita tidak percaya. Saya mau katakan kita tidak percaya firman Tuhan, kenapa? Ya, kita tidak percaya karena Allah yang kita sembah itu bentuknya tidak kelihatan, tidak dapat kita sentuh secara fisik. Dia berbentuk roh.
Dia omnipresent. Dia ada di segala tempat. Dia hari ini ada di rumah saya, ada di samping saya, bahkan tinggal dalam hati saya. Dan ada juga di rumah teman-teman semua, dimanapun teman-teman semua berada, bahkan juga tinggal dalam hati teman-teman semua. Nah, seringkali kita dengarkan firman Tuhan, tetapi karena ketidakpercayaan kepada Tuhan, sekalipun firman Tuhan seringkali diingatkan, ini bisa membuat roh Allah, karyanya, roh kudusnya bisa padam di dalam hidup kita. Lalu apalagi? Ya, ketidaktaatan kepada Tuhan. Kata ketidaktaatan ini artinya kita tidak sungguh-sungguh nurut akan perintah Tuhan. Kita tahu akan firman Tuhan. Kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Daging pasti enak. Tentu kebanyakan orang memilih daging. Kehidupan daging itu enak. Kehidupan di dalam dosa itu enak. Kehidupan di dalam kebenaran itu sangat menyakitkan. Kehidupan atas firman Tuhan itu sangat tidak mengenakan, memberatkan. Kadang banyak mungkin di antara kita yang seakan-akan kok saya hidup udah bener, masih disalahin. Kayaknya sia-sia hidup dalam kebenaran. Kita mau mundur. Kita mau tidak taat. Kita mau melupakan Tuhan. Kita terus-menerus hidup dalam dosa. Sekalipun sudah ditegur oleh firman Tuhan. Bahkan sudah ditegur oleh Roh Kudus. Roh Allah yang tinggal dalam hidup kita. Sudah ditegur oleh Tuhan. Karena ketidaktaatan, kita bisa memadamkan roh dalam hidup kita. Lalu berupa apalagi yang dapat memadamkan roh? Ternyata Roh Kudus, Roh Allah nggak keluar masuk seperti kita masuk lift. Dia masuk, kita masuk lift, kita keluar lift. Roh Kudus Allah bukan pribadi yang kurang kerjaan, tetapi dia bisa seakan-akan tidak berkarya dalam hidup kita. Karena kita menonaktifkan, karena kita melupakan karya roh Allah, karya roh kudus, memadamkan roh. Apalagi hari-hari ini, kita melupakan Tuhan, kita tidak dalam ketaatan, kita lupa, kita hidup dalam kemalasan rohani. Contohnya apa sih bentuk kemalasan rohani ya, teman-teman? Ya, malas untuk beribadah. Waktu ada ibadah offline, kita malas. Apalagi di masa pandemi, ibadah tidak tatap muka, diadakan secara virtual, diadakan secara Zoom, tidak tatap muka. Dimanapun teman-teman berada, teman-teman bisa bergabung. Semakin malas. Kita lupa akan ibadah. Kita lupa akan berdoa. Yang biasa suka saat teduh, kita mulai malas. Kita mulai meninggalkan saat-saat teduh. Yang biasa ikut komsel. Karena sekarang juga melalui Zoom, dibatasi, kita mulai malas. Yang biasanya kita datang menyembah dan merenungkan firman Tuhan, karena masa pandemi ini, kita jadi malas. Karena banyak hal yang membuat kita malas rohani, sehingga dapat memadamkan karya roh Allah dalam hidup kita. Ada lagi, bagaimana hal apa yang dapat memadamkan roh Allah karyanya dalam hidup kita? Dosa kedagingan, kesombongan rohani, yaitu fokus hidup kita untuk mencari hal-hal yang mengenakan secara daging. Ingat, daging itu dapat menguasai seluruh kehidupan kita. Roh lemah. Ketika kita memberi makan daging tanpa memberi makan rohani kita, maka kita akan semakin lemah. Dosa kedagingan semakin ambisi dalam hidup kita. Kesombongan rohani. Fokus hidup kita bukan lagi mencari Tuhan. Bukan lagi mencari kerajaannya, kebenarannya. Tetapi lebih mencari materi. Lebih mencari kesenangan dunia. Lebih mencari kenikmatan daging yang hari ini ada. Besok terus kita cari. Dan masih kurang. Karena sifatnya daging. Tidak pernah puas. Terus mencari sehingga tidak ada lagi waktu, kerinduan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dosa kedagingan, dosa-dosa apa lagi? Karena kepahitan, karena tidak mengampuni, karena menyimpan masalah kepada orang lain, karena menyimpan kecewa. Kecewa satu, menggunung, ditambah lagi, membuat memadamkan roh, karya roh Allah dalam hidup kita.
kesombongan diri dan merasa kita selalu benar, merasa kita tidak membutuhkan orang lain, merasa kita tidak membutuhkan Tuhan. Oh, tanpa Tuhan saya bisa dapat uang banyak, tanpa Tuhan saya bisa pinter, tanpa Tuhan IQ saya tinggi, tanpa Tuhan saya selalu berhasil, tanpa berdoa orang tua saya selalu menyediakan, tanpa berdoa saya punya teman-teman yang hebat, tanpa Tuhan, tanpa Tuhan, tanpa Tuhan, membuat kita menjadi sombong rohani. Kesombongan rohani artinya apa? Merasa diri lebih kuat, menyaingi Tuhan. Seolah-olah tanpa Tuhan kita bisa hidup. Sombongan rohani artinya menyaingi Tuhan. Mari teman-teman semua, untuk kita boleh roh kita menyala-nyala. Mari percaya kepada firman Tuhan. Tidak ada perkataan yang sempurna, tidak ada hukum yang sempurna, tidak ada nasihat yang bijak selain daripada firman Tuhan. Mari kita hidup taat kepada Tuhan. Yang mulai malas rohani, kembali kita bersemangat. Kembali kita rajin membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Dan yang hidup gemar dalam dosa, mulai tinggalkan dosa. Hidup dalam kesombongan, mulai tinggalkan kesombongan dalam hidup kita. Kita baca Roma 12 ayat 11. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata dalam kitab Roma, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ternyata kerajinan kita juga bisa kendor. Ternyata waktu kita juga bisa kendor. Untuk apa? Untuk bergaul akrab dengan Tuhan. Untuk menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, mari kita harus berapi-api. Mari kita harus terus menyala. Mari jangan kerajinan kita menjadi kendor hari-hari ini. Sekalipun pandemi ada, sekalipun masalah tidak pernah kunjung selesai, masalah satu selesai, masalah yang lainnya datang bertubi-tubi. Firman Tuhan berkata, janganlah kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu, roh Tuhan yang diberikan bagi setiap kita terus menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Mengiring Tuhan seumur hidup kita. Melayani Tuhan seumur hidup kita. Bagaimana caranya? Saya mau kasih tips buat teman-teman. Dalam proses pengiringan kita. Dalam memelihara api. Dalam memelihara roh dalam hidup kita. Jadi seperti korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Api ini berbicara korban bakaran. Api ini berbicara yang ditaruh di atas mezbah yang harus terus menyala, yang harus terus berkobar-kobar. Setiap korban yang dipersembahkan kepada Tuhan, mezbah berbicara mengenai doa, berbicara mengenai penyembahan kepada Tuhan, berbicara mengenai hubungan yang intim kepada Allah kita yang harus terus menyala, harus ada kedisiplinan dalam hidup kita. Ya, memelihara api roh. Yang pertama, menjaga keintiman dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita mulai melarikan diri dari hadirat Tuhan. Kalau hari-hari ini siapa di antara kita, termasuk saya, yang lupa saat teduh, yang lupa membaca firman Tuhan, yang lupa mengucap syukur, yang lupa menyembah Tuhan. Mari hari ini firman Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala, hendaklah kerajinanmu jangan kendor. Tingkatkan kembali, bangkitkan kembali keintiman, keharmonisan bersama dengan Tuhan. Kita datang menghampiri Tuhan bukan dengan kesombongan, bukan dengan ketinggian hati, tetapi kita datang dengan rasa lapar dan haus akan Dia. Menjaga keintiman dengan Tuhan. Menjaga komunitas yang sehat. Teman-teman, kita harus menjaga komunitas supaya sehat. Carilah mentor-mentor rohani. Carilah sahabat-sahabat yang bisa mengcovermu, yang bisa memberikan solusi, yang bisa memberikan masukan, yang selalu siap di saat kita mau sharing, yang selalu memberikan solusi, yang selalu mendengarkan kita. Menjaga komunitas yang sehat, agar kita bisa saling mengingatkan untuk menjaga saat teduh. Kita bisa saling mengingatkan untuk menyalipkan keinginan daging, menyalipkan tubuh yang malas, rasa ngantuk, rasa capek, rasa cuman ingin senang-senang saja,
Hari ini janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Bangkitkan kembali komunitas yang sehat. Komunitas yang saling membangun satu sama lain. Dan kita boleh setia melayani Tuhan. Firman Tuhan tidak ketinggalan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita harus mendisiplinkan diri, kita mau setia melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Hari ini berlalu begitu saja. Hari ini hari berganti hari terasa semakin cepat. Umur terasa semakin bertambah. Kalau kita tidak mendekatkan diri, intim, melakukan pekerjaan Tuhan, hidup menurut rencana, apa maunya Tuhan, hati-hati, kita akan ditelan oleh dunia ini. Teman-teman perlu ketahui, asal kita bukan dari dunia ini. Tetapi asal kita akan kembali kepada sorga. Kita kembali kepada kasih Bapa. Hari ini engkau yang jauh daripada kasih Bapa. Engkau yang sudah melupakan Tuhan. Engkau yang tidak menjaga keintiman dengan Tuhan. Come back. Welcome home. Kembali pulang kepada pelukan Bapa. Kembali menjaga keintiman dengan Tuhan. Kembali pikul salib. Kembali menjaga minyak. Kembali menjaga urapan Tuhan. Kembali menjaga kekudusan. Kembali menjaga korban bakaran, menjaga keintiman, ucapan syukur, menyenangkan hati Tuhan. Dengan sesama kita, hubungan horizontal, kita menjaga komunitas yang sehat, supaya kita saling mengingatkan, bukan menjadi orang yang saling menjauhkan. Hati-hati ketika hidup kita sudah jauh dari komunitas yang sehat. Ketika kita tidak lagi mendengarkan firman Tuhan, lama-kelamaan hidup kita akan menjauh dari kasih karunia Tuhan. Hidup kita bisa murtad. Hidup kita tidak lagi mendengar akan kebenaran. Hidup kita tidak lagi menerima masukan. Hidup kita tidak lagi dapat berbalik dari jalan yang jahat. Tetapi kita menggemari hal-hal kedagingan. Untuk itu, mari setia melayani Tuhan. Apapun bentuk pelayanan, sekalipun kita terbatas untuk dapat melayani satu sama lain. Mari kita gunakan media komunikasi yang ada, kita saling melayani. Teman-teman kalau punya rezeki lebih, teman-teman kalau punya berkat yang lebih, teman-teman boleh menabur dalam ladang pelayanan misi, dalam memberkati teman-teman kita yang sedang kekurangan. Kita boleh saling melayani Tuhan, saling melayani satu dengan lain, setia melayani Tuhan. Setia melayani Tuhan bukan hanya berbicara di dalam gereja. Setia melayani Tuhan bukan hanya berbicara di atas mimbar atau di dalam gereja, tetapi setia melayani Tuhan, teman-teman bisa lakukan dimanapun berada. Dan saat ini, saudara mulai lakukan dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan pergaulan, di kantor, di sekolah, di kampus, dimanapun saudara berada, teman-teman semua berada, setia melayani Tuhan. Waktu kita menjaga keintiman dengan Tuhan, waktu kita menjaga komunitas yang sehat, waktu kita gemar semakin menyala-nyala untuk melayani Tuhan, saya percaya roh yang tinggal dalam hidup kita tidaklah padam, tetapi menyala-nyala dan terus melayani Tuhan. Selamat mengiringi Yesus dengan memelihara api, dengan memelihara roh yang tidak pernah padam, tetapi minyak yang terus membakar api menyala-nyala. Kayu yang terus membakar mezbah, persembahan, korban bakaran yang terus menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan akan pakai teman-teman menjadi dahsyat luar biasa. God bless. Wow, haleluya. Keren banget Ko Andris, thank you buat sharing firman-Nya, sangat memberkati. Gila. Jadi tentang jangan padamkan roh ya, Ko ya? Yes, wow. Karena memang di pandemik ini, selain kebakaran hutan yang bertambah, ini, waduh, roh dalam anak-anak Tuhan kayaknya mulai padam juga ya. Udah nggak kebakar kayak dulu gitu. Pandemik memaksa kita padam dengan sendirinya. Sometimes kadang kita nggak sadar juga tiba-tiba padam sendiri gitu. Iya. Keren kita di-remind lagi, diingetin lagi sama Ko Andris. Thank you. Buat khotbahnya Ko Andris, keren banget. And then lanjut ke sesi berikutnya. Seperti biasa Ko Andris pun udah tahu lah, as usual kita akan ada yang namanya Q&A, itu kan question and answers ya, tentang khotbah dari Ko Andris yang barusan aja disampaikan. Jadi teman-teman kalau yang mau nanya boleh ketik emoticon raise hand atau angkat tangan.
kalau mau dibuka apa namanya dibuka mic-nya gitu biar bisa langsung nanya ke Ko Andres, atau juga kalau misalnya emang nggak mau bisa juga diketik di kolom chat. Oke Ko, sambil nunggu ya Ko. Oh ya, tapi buat teman-teman tenang aja, kita open buat pertanyaan apapun ya, maksudnya kita we're not here to judge you. Kita di sini bukan untuk menghakimi, kita juga we're not here to put the blame on you for what you did gitu. Kita juga nggak nyalain apapun yang tidak menyalahkan teman-teman atas apapun yang teman-teman lakukan gitu. So just as anything gitu, kita nggak akan terintimidasi sama pertanyaan teman-teman. Jadi ya feel free for ask. Oke? And then Ko Andres sambil nunggu nih kok pengen nanya. Ya. Saya pribadi tadi yang soal kerajinan kendor ya. Kerajinan kendor. Berarti kerajinan anak Tuhan kan sangat-sangat berpotensi buat turun ya, buat kendor. Ya. Tapi kadang malah yang selain kerajinan kendor, kadang ada kerajinan yang malah terlalu kenceng kok. Jadi kekencengan gitu. Dan sometimes jadi melayani janganlah kerajinan kendor, biarlah roh menyala-nyala, layanilah Tuhan. Jadi menurut ada beberapa paham ya. Beberapa paham bahwa kalau misalnya gue biar api gue terus menyala-nyala, gue layanilah Tuhan terus lah. Dan sometimes layanilah Tuhannya itu masih dalam konteks gereja nih. Ambil semua pelayanan, akhirnya kecapean gitu, akhirnya jadi burn out sendiri, dan akhirnya malah jadi misleading dengan sendirinya nih kok, gara-gara memang overload tadi. Gimana tuh menurut Ko Andres, how do we deal with kind of issue gitu di kalangan anak muda zaman sekarang kok? Ya, kalau aku boleh kasih masukan ya tentang masalah bukan overloaded tentang jadi anonimnya pelayanan kendor sih, bukan. Tapi begini, apa sih tujuan esensi pelayanan dulu dasarnya? Pelayanan itu kan ada melayani Tuhan dan melayani sesama manusia. Nah, sekarang begini, kalau kita selalu memberi, kita selalu mengupayakan untuk excellent dalam pelayanan, it's good, it's very good. Kita selalu the best, excellent untuk melayani Tuhan dan sesama. Tapi ingat, waktu kita mengeluarkan sesuatu, waktu kita berbuat sesuatu, kita dicas atau tidak? Yang membuat orang kecapean, yang membuat pelayanan seakan-akan membosankan, membetekan, mencapaikan apa ya? Membuat capek. Itu apa? Karena kita melayani not with our soul and heart, tapi karena jadwal, tapi karena tuntutan, tapi karena emosional. Jadi, wow, pelayanan, tapi kita lupa cas, kita lupa isi. Seperti handphone. Wah, kita main game, kita nonton Netflix, bla bla bla, WA terus kita pakai, ya terus. Handphone akan panas, ya akan on fire. Tapi ingat, ketika dayanya habis, tidak menghasilkan apa-apa. Sama seperti kita. Apakah pelayanan bagus? Sangat bagus. Apakah membantu teman-teman juga melayani? Sangat bagus. Itu sangat bagus. Tapi ingat, waktu kita tidak mendekatkan diri intim dengan Tuhan, kita tidak dicas. Kita hanya memuaskan. Ingat, pelayanan itu apa? Apakah memuaskan ambisi? Apa memuaskan ego? Ingat, ada yang hobi pelayanan loh. Saya mau katakan, hobi itu bukan hanya berenang. Hobi itu bukan hanya membaca. Ada yang hobinya pelayanan. Wow. Tapi sampai masa kritis, dikecewakan, bete, capek, pendapatnya nggak diterima, pelayanan nggak dihargain. Ingat, with ambisi. Kecewa. Udah, nggak ada pelayanan-pelayanan. Nggak ada, capek. Gua nggak dihargain. Udah melakukan yang terbaik, nggak dinilai, nggak dikasih tepuk tangan. Dihujat, iya. Akhirnya apa? Ambruk semua menara yang sudah dibangun. Kenapa? Karena kita tidak mendekatkan diri sama Tuhan. Waktu kita mendekatkan diri sama Tuhan, tanpa ada aba-aba, roh yang tinggal dalam hidup kita, dia meletup-meletup, dia menyala-nyala. Kalau nggak melayani, hamba rasanya. Pelayanan itu nggak perlu disuruh. Satu hal bagi saya, pelayanan itu tanpa disuruh, tanpa dipaksa, tanpa jadwal. Biarlah melayani with soul, with heart, with the best. Melayani dari hati. Karena mendekatkan diri sama Tuhan, menjaga hubungan intim dengan Tuhan. Maka dengan apa? Impartasinya akan lebih berasa. Daripada sekedar mengejar jadwal, dan hanya sekedar mengerjakan hobi, mengerjakan kedagingan.
daripada hanya sekedar gila pelayanan, lebih baik kita gila akan Tuhannya, Wow. pemburu Tuhannya. Wow. Keren, keren, keren. Berarti kembali ke motivasi kok ya. Ya, Kembali ke motivasinya ya. Jadi it's okay to take a rest nih kok. Jadi ya nggak apa-apa kalau emang mau istirahat, karena mungkin dari pas saat kita take a rest, kita charge diri kita, justru api yang menyala-nyala juga biar tetap nyala juga ya. ya. Kita bisa nyala juga gitu. Nah, Ya, saya ya. teringat, apa sih fungsi retreat? Hmm. Awalnya retreat itu diadakan untuk apa? Untuk meditasi. Wow. Mereka yang sudah berjerah lelah payah, para pengerja bekerja di ladangnya Tuhan. Iya, iya, iya. Retreat ini untuk meditasi, untuk review, untuk flashback. Apa yang kurang, apa yang salah, dan minta Tuhan, apakah yang kami sudah lakukan benar? Kalau tidak benar, sia-sia dong Tuhan. Udah capek, ternyata tidak menyenangkan hati Tuhan. Udah buang uang banyak, ternyata nggak sesuai targetnya Tuhan. Makanya ada retreat ini untuk mereview. Kita mau melakukan apa ke depan. Hal apa yang Tuhan akan mau kerjakan. Ini kami Tuhan berbicara bagi setiap kami. Itu awalnya fungsi retreat. Sebelum adalah leadership bootcamp, sebelum adanya kelas-kelas pemulihan apa. Intinya begini, mengasingkan diri. Biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan maunya saya. Ya. Tuhan, proyek apa yang akan saya kerjakan? Bukan proyeknya kami. Kami percaya kalau Tuhan dah arahkan, Tuhan akan lengkapi, Tuhan akan sediakan, Tuhan akan tuntun, Tuhan akan antar sampai goal. Amin, amin, amin. Berarti pelayan-pelayan Tuhan. Berarti tahun depan retret kok ya. Tahun depan retret. Pasti dong, pasti. Ke Yerusalem kok, rencananya ke Yerusalem. Boleh. Yerusalem ini ya yang ada di Sunter ya. Ya. Oh, berarti apa namanya? The point is anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pengurus Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang udah sekelas Ko Andris, pendeta-pendeta gitu kan, juga butuh me time ya kok. Dan tapi me time-nya me time with him ya. Waktu Iya. bersama-sama dengan Tuhan katanya. Betul. Daripada Ya. saya melayani merasa garing, saya nggak mau. Ya, Daripada ya. saya pelayanan, saya nggak sendiri nggak diberkati. Apalagi jemaat, Ya. apalagi Tuhan. Ya. Tuhan bukan kasih tepuk tangan. Oe, ngapain? Wasting Keren. time. Buang tenaga, buang materi, buang waktu segalanya. Gitu. Wow. Kita mau as simple we can do, tetapi harum. As Untuk simple menyenangkan it. hati Tuhan, menjadi berkat buat sama. Lebih lagi hidup kita semakin diberkati, rohani kita semakin bertumbuh. Itu Iya. tujuan pelayanan. Iya, 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 iya. Oke, oke. Keren, keren kok. Berarti ya kalau ya udah capek ya rest dulu ya, biar jangan sampai ini Ya. uring-uringan gitu ya. Oke, oke. Iya. Keren, keren. Thank you, Ko Andris. And then teman-teman, yang lain gimana nih? Apakah ada yang mau bertanya? Saya mau tanya saya. Siapa ya? Nama Saya. dan domisili? Saya Yonatan Tanujaya. Oke, dari majelis. Jadi Oke. gini kok. Dulu kan saya waktu pas on fire-nya, sekarang juga on fire lah ya. Dulu juga waktu pas pertama kali on fire kan baru SPY kan. Yeah. Dulu tuh saya ngambil pelayanan tuh luar gila banget ya, WL di Youth. Minggunya singer umum pagi sore. Terus habis itu langsung sekolah minggu. Terus habis itu WL di Goal. Itu tuh Sabtu Minggu udah keren banget lah, itu udah kalau udah rohani tuh rohani banget gitu kan. Nah, tapi di suatu titik tuh saya tuh sadar bahwa ya saya capek gitu kan. Saya sampai pernah tipes waktu itu, kalau nggak salah tahun berapa gitu tipes. Dan nah, saya mulai mengkikis maksudnya mana yang menjadi prioritas saya gitu kan. Saya yang saya kurangin apa gitu. Jadi yang saya kurangin waktu itu adalah pelayanan di sekolah minggu gitu kan. Bukan yang nggak ada hati di sana, tapi saya pikir wah kayaknya udah harus belajar makin kemari, umur udah menua gitu kan, naik motor aja capek, duduk aja capek gitu kan. Gampang masuk angin ya. Iya itu dia, kamu masuk angin gitu kan. Kayaknya udah deh, maksudnya kurang-kurangin. Nah, kira-kira kalau begitu boleh gak tuh kok? Mungkin bagi teman-teman saat ini ada yang mengalami kayak gitu kan, banyak pelayanannya gitu kan jadi dan karena paling ngeri ketika kita ngambil pelayanan banyak gitu kan, kita kekurangan waktu sama Tuhan pribadi yang tadi Koko bilang tadi gitu kan. Dan ditambah bagi saya pribadi ya kan, pelayanan itu nggak akan pernah bikin kita lebih rohani gitu, karena yang bikin kita rohani adalah hubungan kita pribadi sama Tuhan gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Bener gak salah untuk mengurangi pelayanan kalau tujuannya ya untuk kebaikan kita gitu, supaya kita sehat dan bisa jaga keintiman kita sama Tuhan. Thank you, Ko. Ya. Yang salah sekarang itu adalah penilaian, namanya pelayanan adalah seperti pekerjaan. Bahkan kalau yang gerejanya sudah hebat, pelayanan itu ya dapat gaji. Mungkin lebih besar dari pekerjaan. Makanya jangan salah, ada yang gila pelayanan, saya seperti Nathan tadi. Tapi waktu tadi Nathan sharing,
Tiba-tiba saya teringat tentang waktu Marta begitu sibuk. Heh, Maria, bantu ini gua di dapur. Enak-enakan diem dengerin Tuhan Yesus lagi berfirman. Iya, dengerin Yesus. Bantu ini, Tuhan Yesus, tolong, bahasa Betawinya, tolong kek, jangan dia ngedoprak ke situ aja. Bantuin no dapur, perabotan. Kan kita mau berikan yang terbaik nih. Karena Yesus ada. Yesus apa? Geleng-geleng kepala. Marta, Marta, rempong bener. Maria sudah memilih yang terbaik. Karena dia apa? Dia mengambil hati saya dengan dekat, dengan dengerin isi hati saya, maunya saya, daripada show up. WL jago, Firman jago, main musik jago. Apa sih yang Nathan gak bisa cuman taborin? Iya. Semuanya jago. Sekolah minggu, adik-adik sampai wah ngiler kalau Nathan udah jadi Wah. kakak sekolah minggu, kakak smart. Saya tahu itu. Tapi gini, Nathan mengalami satu titik, bukan dia memadamkan roh. Dia memberi, tapi nggak incas di dalam. Seakan-akan begini, aduh udah habis nih, apalagi yang gue mau beri. Uang udah, waktu udah. Sampai orang tuanya bilang, kalau cari Nathan, 1 minggu nggak ada di rumah. Di gereja. Apakah hidup kita sudah menjadi berkat seperti itu? Saya nggak bilang pelayanan A lebih utama, pelayanan B lebih utama. Enggak, tapi ada 10 jari. Fungsinya ini semua sama fungsinya. Yang saya fokuskan adalah pertajam kerohanianmu supaya engkau tahu apa karuniamu. Waktu engkau tahu karuniamu, bayar harga habis-habisan di dalamnya. Pelayanan banyak luar biasa. Tetapi apakah kita tajam di dalamnya? Tetapi apakah kita menyala-nyala? Tetapi apakah efeknya, antusiasnya, apinya ngebakar, impartasinya berasa kepada orang-orang yang melihat kita melayani? Apalagi terlebih lagi nama Tuhan. Jangan sampai seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada Marta. Dia geleng-geleng kepala. Nggak capek ya? Gitu. Padahal apa? Hampa, garing, kosong. Ya. Tepuk tangan manusia, ya udah cukup. Saya, no, kata Tuhan. Tapi kita lakukan yang terbaik. Waktu kita tinggal intim dengan Bapa, menyukakan hati Tuhan, sekalipun kita seakan-akan lagi berdiam diri, tidak berbuat apa-apa, sesungguhnya sedang dipersiapkan untuk hal-hal yang lebih besar. Kita jangan sampai berpikir kalau kita nggak dapat kebagian WL di youth, waduh, nggak kebagian persembahan di youth, waduh, ketua gol, ketua R&B, ya ketua remaja, pemuda, udah mulai melupakan saya, mulai memadamkan roh saya. Bukan. Mungkin ada saatnya kita tinggal diam untuk mempersiapkan seperti dinamit yang lebih meluncur seperti roket. Cepat, meledak, dan dahsyat ledakannya. Waktu kita tinggal tahu isi hati Tuhan. Wow, keren. Thank you Pastor. Ya. Keren. Memang kok kalau ngomongin karunia, Ubay full of karunia lah dia. Gila, dia dudukin bangku gereja aja, bangkunya Kristen langsung. Gila. Karunianya kristenisasi memang. Iya, nggak usah baptis ya bangkunya ya. Tapi memang saya menarik kok yang tadi Kohanes bilang bahwa ketika Tuhan Yesus berfirman kan Maria lebih memilih di bangku ya. Di bawah kaki Tuhan ya. Iya. Memang gini loh, cuma gara-gara kita banyak pelayan pun bukan berarti kita nggak butuh firman Tuhan ya. Iya dong. Beberapa oke. Keren. Harus. Iya, harus. Jadi firman Tuhan ya intinya gitu ya. Inti dari semua pelayanan kita ya firman Tuhan. Keren. Anak bayi aja kan dikasih makan, makanya gede. Nah, kita gimana bisa bertumbuh? Gimana kita bisa menghasilkan buah? Gimana kita bisa berbagi pada orang lain? Kita aja nggak pernah menikmati makanan. wow. Nggak ada asupan. Iya. Keren. Oke, kejawab dari pertanyaan Ubay. Next, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Kita masih open ruang untuk bertanya ya sampai jam berapa kok Andres? Jam 2-an ya kayaknya ya. Ya, sampai Bangor tutup nggak apa-apa. Sampai mau pagi lah ya kayaknya ya. Hah? Jangan WL. Jangan. WL nih besok mantap. Tuh Nathan cover saya pegang mic-nya aja udah berasa urapan Nathan. Kan? Gila. 3.000 orang pindah agama. Canda ya. Bercanda. Oke, teman-teman, karena apa ada yang mau bertanya lagi nih? Kita masih open terus.
Pokoknya sampai ada yang nanya kita terus open pokoknya. Bodo amat. Bercanda. Kalau yang mau bertanya boleh raise hand ya. Biar nanti langsung di ini atau mungkin bisa di kolom chat. Saya mau kasih masukan dikit ya. Nih, bagi teman-teman tips dikit ya. Bagi teman-teman yang mulai rohnya seakan-akan mulai padam, nggak ada gairah untuk melayani, yuk tarik diri, berdiam diri, terus buka dikit tentang pelayanan-pelayanan di luar sana. Kok mereka dalam kekurangan, dalam himpitan, dalam keterbatasan, mereka lagi antusias melakukan pekerjaan misi. Beberapa hari ini saya tanpa sengaja ya, ini sharing ya. Saya tanpa sengaja kenal di Facebook tentang seorang hamba Tuhan yang melayani misi, ya kan? Wow, luar biasa. Dia nggak pernah minta-minta, dia nggak pernah nuntut Tuhan, dia cuma bilang begini. Kalau teman-teman baca status saya di Instagram, mungkin teman-teman tahu. Seorang hamba itu nggak usah mikirin apa yang menjadi pekerjaan tuannya. Yes. Lakukan aja tugas hamba. Kalau dia Yes. udah mikirin sama tuannya, dia nggak pernah melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Ini, Wow. hamba itu bekerja, Tuhan itu menyediakan. Dia teringat selalu jiwa-jiwa yang perlu dimenangkan. Tuhan kirimkan seperti mimpi. Mau tempat, Tuhan sediakan. Mau mimbar, Tuhan sediakan. Mau speaker, Tuhan sediakan. Mau apa lagi, bangku, Tuhan sediakan. Nggak minta, nggak pasang proposal sama manusia, Tuhan sediakan. Kadang ini adalah waktu kita untuk berpikir pada saat kerohanian kita mulai kendor, pada saat rohani kita mulai tidak berapi-api melayani Tuhan. Kita berpikir kepada orang-orang di luar sana yang sedang berapi-api. Tanpa kita ikut ambil bagian, hati kita tersentuh, bisa nangis. Wow, di luar sana ada yang lebih membutuhkan daripada kita. Itu sih. Wow, keren kok. Thank you kok buat remindernya. Sangat-sangat memberkati dan menginspirasi buat teman-teman juga, khususnya saya ya yang mungkin lagi dalam apinya, mungkin lagi padam, lagi drop, tapi saya diingetin lagi untuk terus bernyala-nyala sama Tuhan, dan kerajaannya juga yang nggak boleh kendor ya. Ya. Keren. Dan tetap ngelihat di luar sana banyak teman-teman yang mungkin nggak gimana ya, mungkin nggak dengan fasilitas seperti kita, tapi tetap semangat melayani gitu ya. Wow. Dan nggak mikirin apa yang Tuhannya lakukan tadi ya. Hamba udah just do what Lakukan hamba aja. do gitu. Ya, Tugas ya. lakukan aja. Iya. Tuhan akan menyediakan. Nice. Oke teman-teman, apakah ada yang mau bertanya nih? Sekali lagi saya berikan kesempatan. Kalau misalnya nggak ada, Riko, kode ya mau nanya ya. Gini Andres, aku punya pertanyaan. Jadi sebenarnya bukan belakangan ini sih, dari dulu pun aku sudah mulai menyadari kalau misalnya ketika pelayanan, ternyata pelayanan itu bukan sekedar melayani di gereja. Ada yang mikir, banyak dari kita yang mikir kayak melayani itu apa sih, kayak ya jadi usher lah, atau mungkin main musik lah, di mimbar lah, atau kayak gimana sound system dan segala macam. Betul. Dan yang harus kita pahamin dan yang harus kita tahu adalah pelayanan itu bukan sekedar di gereja aja, bahkan di kehidupan sehari-hari kita, ketika kita bisa jadi rumah buat orang lain yang hatinya lagi terluka, atau mungkin bisa ngebantuin orang tua kita, keluarga kita pun, itu udah termasuk pelayanan. Nah, belakangan ini aku kan mulai baru masuk kuliah dan mulai banyak tugas. Jadi seiring waktu tuh aku mulai dipertemukan sama orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip butuh pelayanan lah gitu. Nah, jadi karena tugas banyak, terus ada orang yang butuh bantuan juga, aku tuh ngerasa kayak susah buat ngebaginya tuh. Jadi kayak di satu sisi stres sama tugas, di satu sisi juga pengen ngelayanin tapi takut tugasnya nggak kelar. Nah, kira-kira kalau Ko Andries ada di posisi seperti itu, gimana sih cara kita mengatur manage hidup kita yang mungkin ada kesibukan-kesibukan, terus juga ada hal-hal yang perlu kita urus untuk melayani juga. Kira-kira kalau dari Ko Andries gimana, Wak? Thank you. Saya pernah mengalami masa kuliah malam. Karena saya sambil bekerja. Pagi-pagi saya kerja jauh, terus kampus juga jauh, pulang ke Dadap selama 3 tahunan, ya 3 tahun lebih gitu. Nah, ada fase di mana saya nggak tahu ya, mungkin Yonatan tahu ya cerita ya, saya kayak jadi ketua youth abadi gitu, nggak ada yang mau digantiin, ketua mulu Iya, gitu. ingat. Iya, saya aja sibuk. Nah, ada kalanya Tuhan kasih hikmat, ya kasih lo.
sekretaris, bendara, seksi acara, wakil yang terjun gitu, yang ngurusin event-event. Kamu just say yes, no, if gitu. Boleh nggak? Bagaimana gitu kan? Nah, ada satu sisi ya saya bukannya mundur tapi bentrok. Jadi ada diminimalkan. Oh, kayaknya ini saya nggak bisa. Saya ikut aja jadi background. Kamu butuh apa? Saya dukung dari belakang. Saya nggak bisa kasih banyak, tapi saya dukung. Tapi kalau untuk waktu saya nggak bisa. Apalagi waktu masa-masa semester akhir skripsi, dosen juga jauh di Kebon Jeruk, di Nus itu makin parah lagi. Tidur jam 3 pagi, ngerjain tugas-tugas ke rumah dosen, belum dicoret, belum revisi. Saya pernah ngalami masa-masa demikian. Bukan berarti saya mundur dari pelayanan, enggak. Saya mulai bijaksana. Yang seakan-akan mesti saya terus ada, saya inaktif, nonaktifkan. Saya kasih maju. Second leader. Tim-tim saya yang luar biasa, yang puji Tuhan mendukung saya. Nah, saya ambil yang ya rempah-rempah nggak apa-apa. Yang penting ikut ambil bagian pelayanan. Nggak memaksakan. Tuhan juga nggak murka langsung kepada saya. Enggak. Bijaksana. Bijaksana supaya semuanya berjalan. Kampus berjalan, pekerjaan berjalan, pelayanan berjalan. Ingat, pelayanan ini bukan milik kita. Pelayanan ini bukan punya kita. Ini hanya pekerjaan Tuhan. Ya kan? Pekerjaan Tuhan dipercayakan pada hamba-hambanya. Ada yang hamba dikasih 1, 3, 5. Sekarang Riko lagi sibuk. Ya mungkin lagi dikasih 1. Tapi upayakan apa yang ada. Supaya maksimal. 5, kasih yang nganggur. Yang banyak waktu untuk berbuat lebih. Berkatnya, ya berkatnya sama. Jangan iri kepada yang diberkati banyak. Karena kita sedang mengerjakan sedikit bagian. Jangan iri kepada yang diberikan jadwal banyak. Kenapa? Karena kita banyak bentrok waktunya. Itu upaya yang kita terima. Tapi percayalah, dikit banyak, asal dengan tulus hati, providernya, penyedianya tetap sama. Tuhan yang memberkati setiap kita. Wow, gimana Riko? Kejawab ya, Kodap ya, jawab pertanyaan ini. Kejawab. Thank you, Andres. Wow. Berarti emang dibagi-bagi aja kok ya. Jangan jangan one man show kali maksudnya ya. Jadi Ya. ada teman-teman yang diajakin juga buat take care teman-teman yang lain juga gitu ya. Iya. Oke. Siap. Karena ini bukan zamannya Rambo ya, zamannya Avengers. Bareng-bareng. Alright. Keren. Apakah ada lagi nih sebelum kita tutup? Oke, kayaknya Bentar. Sekali lagi, saya bukan pengen nanya sih, maksudnya ini kasih sharing sedikit. Mungkin ada teman-teman yang merasakan hal yang sama saya seperti saya yang saya rasakan. Jadi ini saya sharing dikit, habis itu boleh tutup. Jadi roh kita kalau hancur dan drop gara-gara luar kan tuh sering gitu kan, kayak mungkin kritikan segala macam itu mungkin itu bisa bikin roh kita down gitu. Cuman akhir-akhir ini yang lagi saya alami adalah roh saya mulai mati ketika saya compare hidup saya sama orang lain. Beberapa bulan ini selama PPKM ini yang kedua, saya selalu compare hidup saya sama orang lain gitu kan ya. Mungkinkah itu dari kerjaan, dari belum punya rumah, sama kehidupan orang lain, dan di situ saya ngerasa kalau kok kayaknya seolah-olah Tuhan tuh nggak sayang sama saya gitu. Kayak seolah-olah tuh kayaknya Tuhan kok gini amat hidup gue gitu, gini doang, nggak ada kemajuannya. Tapi suatu ketika bahkan ada kata-kata yang teman pribadi saya, teman dekat saya gitu. Jadi memang ya mungkin dia mensupport gitu, tapi ada kayak gila, gue jadi sensitif banget gitu ketika gue compare sama orang lain. Tapi suatu ketika saya pas pulang dari ketemu teman itu, saya langsung diam di rumah dan saya cuma setel lagu Sampai Akar Hidupku. Dan di situ ya benar, ketika lu take your time, waktu lu sama Tuhan, di situ ada power, ada kekuatan luar biasa. Gue cuma dengar, gue pakai headset, gue main gitar, gue kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu gitu. Dan itu status kita sebagai anak Tuhan, bahwa semua ada lebih cukup ketika Tuhan tuh ngomong kalau lu Tuhan anaknya. Itu luar biasa banget. Dan gue situ benar-benar nangis sih, bahwa bersyukur banget kalau kita sampai saat ini dipilih sama Tuhan. Nggak semua orang mendapatkan hak yang sama. Maksudnya nggak semua orang bisa ketemu dan mengalami Tuhan gitu kan. Gue percaya firman buat semua orang, buat semua orang benar, buat semua orang berdosa, buat semua orang. Tapi kalau lu bisa
itu satu anugerah yang luar biasa. Dan gue percaya gitu, gue nggak tahu apa yang lo alamin hari-hari ini di anak-anak gue, anak-anak Joy, anak-anak RNB semuanya. Cuma satu hal pesen gue, bahwa Tuhan sayang sama lu berharga di mata Tuhan. Gitu. Kadang roh kita lemah ketika kita compare sama orang. Jadi jangan pernah compare hidup lu sama orang lain, tapi compare hidup lu sama hidup lu yang dulu. Gue percaya bahwa hidup lu akan selalu lebih baik ke depannya gitu. Ketika kita memilih berjalan sama-sama Tuhan. Itu sih. Jadi tetap semangat ya, walaupun lagi pandemik ini, tetap semangat. Kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan. Percaya. Walaupun itu bentuknya sakit hati, mungkin bentuknya lagi saat ini pengalaman yang begitu luar biasa, gue percaya Tuhan pasti akan bekerja dalam segala hal. Gitu sih. Thank you. Itu ada Tania tuh, mungkin terakhir mau nanya. Tania mau nanya nih. Bay, udah oke? Sip. Sip, mantap. Thank you, Bay. Ini ada pertanyaan lagi nih kok dari Tania Manuelita ya. Shalom, saya mau tanya, gimana cara nanggepin omongan dari keluarga yang selalu ngejatuhin kita ketika kita terlibat dalam pelayanan? Thank you, kok. Oke, kok Anes boleh dijawab. Saya nggak akan pernah bilang setiap orang yang mencibirkan kita ketika kita pelayanan adalah dari si iblis. Ya. Tapi saya selalu bilang seperti ini. Selama kita melakukan kebenaran, tapi kita dihujat, tapi kita tidak disukai, selama kita melakukan kebenaran, benar akan terus menjadi emas yang murni. Karena kita melakukan kebenaran untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk meresahkan keluarga kita juga. Tapi kita harus bijaksana juga ketika kita melayani Tuhan, apakah hidup kita sudah menjadi berkat juga, bukan sesama. Fungsi salib itu harus sinkron. Fungsi salib itu harus berjalan berbarengan. Ada hubungan vertikal, hubungan kita dengan Tuhan yang harus terus harmonis. Tetapi ada juga hubungan horizontal kepada sesama kita. Waktu kita melayani, apakah kita sudah menjadi berkat juga di tengah keluarga kita? Kalau di gereja, dalam pelayanan kita selalu berkata puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau kita di rumah, perkataan kita taman safari, itu tentu tidak menjadi berkat. Seperti ada peribahasa, dalam satu keran air, dalam musim kering, dia bisa menghasilkan air keruh. Tapi dalam musim banyak air, dia juga bisa menghasilkan air yang jernih. Artinya apa? Dalam satu mulut kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa menaikkan ucapan syukur. Kita bisa melayani Tuhan. Tetapi dalam satu mulut kita, seakan-akan kita juga bisa menjatuhkan orang lain. Dengan kata-kata kita, dengan tingkah laku kita, dengan perbuatan kita yang tidak jadi berkat. Sampai banyak hal, banyak sekali orang yang menjadi kehidupannya tidak mau mengenal Tuhan. Karena hidup anak-anak Tuhan menjadi batu sandungan. Karena tidak menjadi berkat. Lalu bagaimana solusinya untuk hal seperti ini? Yang harus kita lakukan adalah waktu kita mengambil keputusan untuk melayani. Artinya apa? Kita harus merestorasi Tuhan. Kita minta Tuhan merestorasi seluruh kehidupan kita. Supaya kita nggak berdua muka. Supaya kita tidak menjadi orang yang munafik. Kalau kita mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, artinya kita hidup di rumah benar. Dalam pelayanan hidup benar. Waktu kita menjadi berkat di gereja, kita juga di sekolah harus menjadi berkat. Hidup kita juga di rumah harus menjadi berkat. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan dimanapun kita berada. Bukan hanya di gereja, tapi dimanapun kita berada, nama Tuhan dimuliakan. Karena ada integritas, karena ada konsisten, karena ada nilai yang murni dari setiap pelayanan kita. Ingat, melayani Tuhan bukan banyaknya, bukan sibuknya, bukan jagonya, bukan mahirnya. Enggak, tapi dari hati kita. Hati itu nggak bisa berbohong. Tampilan muka, lip sync, segala macam make up bisa berbohong. Tapi kalau hati nggak bisa berbohong. Kalau hati kita benar-benar murni, kita melayani dengan tulus murni, maka hati yang sama pun akan ada di dalam rumah, akan ada di dalam kampus, di dalam pekerjaan yang berada. Supaya apa? Nama Tuhan dimuliakan, bukan dipermalukan dari pelayanan kita ambil. Kita mulai koreksi aja kalau hari-hari ini kita menjadi batu sandungan. Kalau kita sudah benar-benar sungguh-sungguh melayani tetapi masih dicibir, ingat, Tuhan Yesus aja udah melakukan kebenaran. Diludahin, dicambuk, disalibkan lagi. Padahal udah nolong orang. Menyembuhkan yang buta, membangkitkan yang lumpuh. Iya kan? Dia memberkati 5 roti dan 2 ikan, segala macam. Tapi apa? Salibkan dia. Tapi itu semua harus terjadi. Proses dalam hidup kita jangan dinilai hari ini. Tapi biarkan creator, produser itu
menuntaskan filmnya dalam hidup kita. Suatu saat kita bisa lihat, oh ternyata maksud Tuhan begini, begini, begini. Kalau saya tanya semua teman-teman ada di sini satu-satu, apa proses Tuhan? 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Teman-teman pasti bisa jawab, ternyata Tuhan maunya saya begini, 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 begini. Jadi jangan menantikan jawaban Tuhan cuma seminggu, 2 minggu. Apa sih maksud Tuhan? Apa sih maksud Tuhan? Nikmatin aja segala proses. Indah pada waktunya. Wow. Oke, gimana Tania? Kejawab ya? Mantap. Berarti memang balik ke introspeksi ya kok. Jadi Iya, apakah udah sesuai gak nih sama yang kita lakuin di gereja dan di luar gereja ya? iya, Jangan sampai kayak kata Kohanis dulu tuh. Di gereja malaikat minder, di luar gereja iblis yang minder. iya. Karena jahat kan. Itu Topeng. ciri khas Kohanis banget tuh. Saya ingat banget tuh itu. Kata-kata itu. So memang we cannot please everyone. Kita nggak bisa nyenengin semua orang. But at least we can try to do something good. Tapi seenggaknya kita bisa mengusahakan berbuat sesuatu yang baik buat orang lain. Soal orang lain bakal happy sama kita, feedbacknya gimana itu udah urusan masing-masing ya kok. Yang Iya, penting we just do it, right? iya. Wow. Oke. Sip, thank you. Mungkin itu aja kali ya. Karena saya akan menutup ruang pertanyaan. Ya kan, boleh Ko Andris untuk kita doa dulu. Oke, kita berdoa ya. Ya. Bapa, kami bersyukur kalau malam hari ini setiap kami belajar kebenaran firman-Mu, bahwa kami harus menjaga hati kami, bahwa kami harus terus Tuhan menjaga roh kami, roh Tuhan dalam hidup kami terus menyala-nyala. Kami mau terus taat, setia, menyala-nyala dan melayani Tuhan, tidak memadamkan roh dalam hidup kami. Seringkali Tuhan, keegoan, keambisian, keras kepala, oh Bapa, susah diatur, ataupun Tuhan, hobi kami, kedagingan kami, membuat kami semakin jauh daripada Tuhan, sehingga memadamkan roh dalam hidup kami. Namun kami percaya Tuhan, dalam mengiring Tuhan, perlu pengorbanan. Dalam mengiring Yesus, perlu pikul salib. Sekalipun Tuhan saat ini hidup kami sedang dalam penderitaan, sedang dalam masalah, sedang dalam ketidakadilan, bahkan sedang dalam himpitan. Namun kami percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Janjimu ya dan amin. Tuhan tidak pernah lalai menepati setiap janjimu. Ajar kami untuk mempercayai Tuhan dan tidak meragukan kasih, kuasa, dan kebenarannya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, biar kiranya Engkau senantiasa menuntun hidup kami melalui setiap musim dalam hidup kami, setiap dimensi kehidupan dalam hidup kami, setiap cerita dalam hidup kami. Ajar kami untuk tetap berserah, setia kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami hidup benar, berjalan melibatkan Tuhan, taat dan setia, maka Tuhan akan mengangkat setiap kami sesuai dengan firman-Mu menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Setiap kami akan memiliki cerita-cerita indah bersama dengan Tuhan. Hidup kami menjadi berkat, menjadi kesaksian. Oh, setiap mereka Tuhan boleh disenangkan untuk mereka menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu Tuhan, Engkau lebih dulu berperkara dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami dapat memahami esensi mengikut Tuhan. Tentu tidak nyaman, tentu tidak enak, tentu tidak instan, namun kami percaya Tuhan ada di belakang salib, di atas salib ada mahkota tersedia. Dalam setiap tekanan, dalam setiap penderitaan, ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Dan biarlah roh kami terus menyala-nyala dan terus melayani Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Oke, thank you Ko Andris. Buat sharing firman-Nya sangat memberkati ya, dan juga tadi udah jawab pertanyaan kita semua. Thank you. God bless you and fam Ko Andris. And then selanjutnya kita akan ke warta ya. Ada pengumuman nih. Boleh ditampilkan pengumumannya? Oke, PRBI News. 2 Oktober. Oke, untuk persembahan seperti biasa kita memberikan persembahannya via BCA transfer ya. Dapat diberikan melalui scan barcode di sini, boleh di-scan dulu teman-teman sambil saya membacakan, atau melakukan transfer ke BCA
di rekening 7580557893 atas nama Noviana Suhendra. Saya ulangi, BCA 7580557893 atas nama Noviana Suhendra. Dan kalau misalnya sudah ditransfer ke rekening ini, boleh dikirimkan bukti transfernya ke Angel TG dengan nomor WA-nya nih di 0878 8607-2322. Saya berikan waktu untuk mungkin mau yang screenshot dulu boleh sebelum kita lanjut. Oke, next. Hotline COVID-19. Jadi buat teman-teman yang keluarganya atau mungkin saudaranya yang lain-lain terpapar COVID-19, harap memberikan informasi nih kepada Satgas COVID GBIFC. Yaitu kalau di Dadap ada PDP Tongku di nomor 0812 3170 8032. Sedangkan untuk di Kapuk ada Bapak Denny di nomor 0815 1087 9519. Boleh di screenshot juga. Ya, siapa tahu perlu, karena saya pun juga simpan juga gitu. Untuk berjaga-jaga meskipun sudah vaksin ya. Kita nggak pernah tahu gitu. Oke, next. Oke, udah itu aja, dan saya serahkan lagi kembali kepada Gibi dan Gracie untuk menutup ibadah kita. Thank you. Oke, thank you Coach Jerry, thank you Coach Andris. Oke teman-teman, kita mau menutup ibadah kita pada malam hari ini. Seperti yang dibilang Ko Andris tadi, kita harus membiarkan roh kita terus menyala-nyala, kita harus terus melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Terus melayani Tuhan, terus mengasihi Tuhan, sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Kita angkat pujian ini. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi Tuhan, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji Tuhan, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi katakan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya serahkan kepada Ko Andris untuk doa berkat. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepada umat yang beribadah, kepada anak-anak-Mu yang taat dan setia. Berkat Tuhan, Tuhan sediakan dan Tuhan siap limpahkan bagi setiap kami. Karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, hidup kami sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Teman-teman semua, mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan yang memberikan berkatnya bagi setiap kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kasih karunia urapan Roh Kudus turun bagi setiap kita, mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you all.
Oke, God bless you all guys. Thank you. Foto bareng dulu, foto bareng. Sorry. Oh iya. Sorry lupa tadi padahal udah di briefing. Sorry ya MC magang. Aduh. Kita bareng dulu ya. Oke, Koko Jose boleh disiapin kameranya nih. 4K. Yang lain maksudnya siapin kameranya, saya mah tinggal screenshot ya teman-teman. Iya, boleh diundang dulu semuanya. Ayo, masih sedikit nih yang lain. Oke, udah segini aja. Oke ya, siap. 1, 2, 3. Bentar ya, sekali lagi. Siap, ganti gayanya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, thank you. Thank you, Ko Jose. Thank you, everyone. God bless you. See you God next bless week. you all. See you next week. Take care, everyone.